Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijim minha. Di ayat 122 ini ada satu asbabun nuzul ya. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abu Jahal. Jadi Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham, yakni Abu Jahal. Allah mengabulkan doa ini dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Syekh dalam Ibnu Katsir jilid 2 halaman 233. Jadi ada orang-orang yang memang oleh Allah diberi hidayah dengan masuknya Islam kepada mereka. Jadi kalau dulu Umar bin Khattab itu hari-harinya itu ya di samping membenci Islam, gitu kan, membenci sekali, bukan hanya membenci dari sisi hati, tapi dalam aksi sehari-hari. Umar bin Khattab itu pokoknya kalau ada orang yang masuk Islam mesti didatangi, dipukuli gitu. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW pun dia merencanakan untuk membunuh itu. Bisa dibayangkan betapa kerasnya Umar bin Khattab. Demikian pula yang disebut sebagai Ammar bin Hisham, yang juga dikenal sebagai Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu bukan nama, itu julukan ya. Kayak Abu Hurairah itu kan julukan. Bapaknya kucing, atau karena dia penyayang kucing. Kalau Abu Hurairah ini juga, Abu Jahal juga begitu, bapaknya segala kebodohan. Waktu itu orang Mekah yang nggak ada yang manggil Abu Jahal. Abu Jahal ini kan julukan karena dia tidak menerima Islam. Dia tidak mau dimasuki cahaya kebenaran. Tapi dari sudut kacamata Abu Jahal, dia tidak sedang sesat, dia tidak sedang menolak kebenaran, tapi dia justru mempertahankan kebenaran. Waktu itu kebenaran adalah ketika seseorang mengikuti agama nenek moyang. Standar kebenarannya begitu. Ketika seseorang teguh pada tradisinya, itu benar, itu baik kan gitu. Sehingga kalau ada orang yang mencoba-coba untuk merusak atau mengganti tradisi, merubah tradisi, itu harus diperangi. Gitu. Itu orang intoleran, itu orang radikal, itu orang ekstrim, itu teroris itu di mata mereka zaman dulu. Maka ketika Abu Jahal memerangi Rasulullah Muhammad SAW, konsep yang dia pegang adalah menegakkan kebenaran, menjaga tradisi, merawat tradisi nenek moyang. Maka sudut pandangnya begitu buat mereka, ya bukan jahal sama sekali, tidak bodoh, malah justru tokoh dia. Nah pada saat itu Rasulullah betapa hebatnya untuk tetap mendoakan si Abu Jahal ini. Allahumma aizzatal Islam bihada rajulani. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua laki-laki hebat ini.
Hebat dalam arti apa? Wah, tokoh disegani segala macam lah. Gitu. Sehingga Rasulullah berpikir, andaikan Islam itu didukung atau dikuatkan dengan pasukan berupa sosok Umar bin Khattab plus Abu Jahal gitu mungkin akan sangat kuat. Ini kan masa periode Mekah ini. Nah, sehingga ketika itu dikabulkan oleh Allah. Satu yang dikabulkan, yakni siapa? Umar bin Khattab atas kuasa Allah. Nah, di sini disebut awamangkana maitang fakhiyainahu. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang buatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Itu sama. Ya, fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kamam mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Ya tidaklah. Jadi satu contoh manusia yang sudah diberi Allah cahaya dalam hatinya sehingga bisa berjalan di dalam kehidupan ini dengan benar, yakni Umar bin Khattab. Tapi satu contoh orang yang fil dzulumati laisa bi kharijim minha, mereka tetap dalam kegelapan dan tidak ada jalan keluar dari sana adalah Abu Jahal. Jadi ada Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ada Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Itu dua contoh orang yang pernah mati hatinya, lalu dihidupkan oleh Allah dengan iman, dan kemudian berjalan dalam kehidupan itu dengan iman. Ada contoh yang lain yang antagonis dari itu adalah orang yang dulunya berada dalam kegelapan, lalu ketika cahaya datang, dia menutup diri sehingga tidak mau menerima cahaya, akhirnya tetap berada dalam kegelapan. Adalah Ammar bin Hisham atau alias Abu Jahal. Ya. Jadi itu. Jadi orang-orang itu zina kadzalika zina lil kafirina ma kanu ya'malun. Jadi orang-orang itu memandang indah apa yang mereka lakukan. Dan itu kerjaan siapa? Kerjaan setan. Kemarin di ayat sebelumnya sudah diterangkan, setan mampu menjadikan manusia memandang indah perbuatannya yang buruk. Makanya ketika dalam surat Al-Baqarah diterangkan, kamu itu berimanlah seperti halnya orang-orang lain telah beriman. Maka mereka bilang, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akal itu beriman? Maksudnya kurang akal itu ya kurang pendidikan, kurang pintar, kurang terhormat, kurang kaya, dan sebagainya. Karena mereka merasa justru mereka yang baik. Sementara pengikut Rasulullah itu orang-orang rendahan, orang pinggiran. Ketika mereka dibilang la tufsidu fil ard, jangan kau berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, loh, innama nahnu muslihun. Wong kami ini orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik, kok gimana sih? Maka itulah wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah memang setiap pengutusan Nabi Rasul itu Allah pasti membiarkan di sana ada para pembesar negeri, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang kemudian mereka menyombongkan diri, tidak menerima kebenaran yang dibawa para rasul, dan juga kemudian berbondong-bondong untuk mengganggu, menolak, menghalangi tersebarnya ajaran kebenaran.
Ini yang disebut liyamkuru fiha, bikin makar. Jadi liyamkuru itu dari kata makaro, apa? Makar, membuat tipu daya. Aneh-aneh aja, menyebar fitnah, mengadu domba, bahkan memberikan ancaman dan intimidasi. Itu bentuk-bentuk makar mereka. Tapi kata Allah, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tapi sungguhnya mereka sedang membuat makar untuk dirinya sendiri. Tidak ada makar buat Allah dan Rasulnya mempan itu. Tapi nggak sadar. Wama yash'urun, ini yang disebut wama yash'urun itu, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, dulur, kalau kita lihat bersama di ayat ini itu kelihatan betul bahwa hati itu milik Allah, dan selain hati itu milik Allah, yang terpenting adalah hidup dan matinya hati itu ya juga tergantung Allah. Kita belajar dari ayat ini, dakwah itu tidak boleh berhenti sampai seseorang mati. Baik yang mendakwahkan maupun yang didakwahi, baik pendakwah maupun yang didakwahi. Jadi maksudnya begini, dakwah itu benar-benar hanya selesai ketika seseorang meninggal. Bagi seorang pendai, itu tidak ada kata pensiun. Dia hanya pensiun ketika nyawanya dicabut. Demikian pula seorang pendakwah itu harus punya mindset bahwa target dakwah itu tidak boleh berhenti didakwai kecuali orang itu mati. Artinya apa? Batas waktu seseorang untuk bisa berubah baik atau tidak, itu ya kematian. Jadi jangan pernah putus asa, wala tayyasu fi rauhillah min rauhillah fi rahmatillah atau min rahmatillah. Jadi jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selama nyawa masih dikandung badan, sampean sebagai pendakwah tetaplah berdakwah. Tapi sampean sebagai pendakwah, selama seseorang itu masih nyawa dikandung badan, maka sejelek apapun dia tetap perlu didakwai, tetap perlu disampaikan. Sopo ngerti, siapa tahu, someday mereka sadar. Nah itu karena urusan Allah itu. Tidak bisa kita kemudian membuat-buat, tidak bisa, gitu ya. Jadi kalau kalimatnya wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiro, maka ketika dakwah sampean kemudian di satu desa, di satu tempat, lalu ditentang oleh para tokoh di situ, wis wajar. Karena sejak dulu memang Nabi Muhammad SAW sendiri pun sama ditentang. Hampir setiap Nabi Rasul itu ditentang oleh umatnya yang akabiro itu. Para pembesar-pembesar masyarakat situ. Ya ada banyak faktor mereka ditentang, itu bisa jadi karena sosoknya yang bukan dari kalangan atas, kok ujuk-ujuk datang terus menyampaikan saya adalah utusan Allah, kan orang itu. Yang kedua juga materi yang disampaikan kebanyakan itu reformasi, nggak cocok dengan nafsu manusia itu. Jadi kenapa dibenci semacam itu? Nah, di ayat ini juga disebutkan tentang orang yang berada dalam kegelapan tapi tidak merasa bahwa mereka berada dalam kegelapan. Gitu. Nah ini yang wama yash'urun ini. Mereka seolah-olah akan membuat makar kepada Allah, padahal sebenarnya mereka membuat makar pada dirinya sendiri. Tidak ada ngaruhnya buat Allah kalau sudah menentukan satu hukum dalam agama di bumi ini, ya harus tetap jalan. Meskipun disampaikan oleh orang-orang yang menurut standar manusia, kurang ini, kurang itu. Allah yang memiliki standar, nggak ngikuti standar manusia. Dalam hal memilih siapa yang ditunjuk Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi. Saya rasa itu
Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Monggo. Nggih, izin Gus Lori. Silakan Pak Jo. Kalau melihat ayat 123 ini, mohon maaf, kalau kita tarik kekinian agak ada kemiripan, Gus. Nah, bagaimana kita ini berada, artinya sering kita juga ngeluh lah dengan kondisi kan gitu. Sering kita ngeluh dengan kondisinya. Agar kita tetap dalam track yang benar dengan kondisi seperti ini bagaimana, Gus? Matur suwun. Iya, jadi memang Quran itu selalu update dan selalu relevan, ya. Termasuk di dalam memprediksi bahwa di setiap negeri yang didatangi kebenaran itu pasti ada juga di sana sparring sparring partner atau apa itu namanya, lawan yang harus dilawan. Satu diantaranya adalah dari para tokoh masyarakat di negeri itu, di lingkungan itu. Nah, bagaimana kita? Ya kita tetap apa ya, menyampaikan itu apa adanya, ajaran Allah ini tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Tentunya ya dengan satu pemahaman bahwa supaya nanti kita tidak gampang putus asa, kita harus memahami betul bahwa tidak gampang juga bagi tokoh masyarakat itu untuk menerima begitu saja. Karena banyak pertimbangan selain bertentangan dengan nafsu, bertentangan dengan tradisi, kadang juga membuat onar, seolah-olah membuat onar kan di masyarakat, tapi mereka juga takut kehilangan pengaruh. Nah, faktor-faktor itulah yang membuat mereka kemudian menolak. Lalu gimana trik atau strategi kita? Yang pertama tentu kita harus teguhkan pendirian diri kita dulu. Yang kedua adalah kalau bisa tetap dakwai mereka. Dakwai mereka. Artinya apa? Meskipun kayak lawan gitu, tapi tetap aja kewajiban dakwah kita itu tidak berkurang. Maka dakwai mereka. Nah, yang ketiga adalah doakan mereka. Doakan ya. Jadi kenapa begitu menjadi tokoh itu hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu dan bisa merubah hatinya untuk, ya kayak Abu Jahal tadi loh. Umar bin Khattab juga seorang jahiliyah sebelumnya sama dengan Abu Jahal, tapi ketika Allah membalikkan hatinya, Umar bin Khattab sering menyendiri menangisi dosa-dosa di masa lalu. Sementara Abu Jahal malah sebaliknya gitu. Sehingga pentingnya untuk tetap mendoakan itu, siapa tahu Allah mengabulkan. Siapa tahu Allah mengabulkan. Jadi ya tetap, yang terakhir Pak Jo, di mana kita kemudian menghadapi seperti itu, ya sudah Blue Ocean Strategi atau strategi Laut Biru. Apa itu? Di laut itu ada bangkai, ada apa aja. Tidak akan merubah keasinan air laut itu, tapi juga tidak akan mampu menghabiskan. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi laut biru, itu kita nggak punya saingan siapapun. Tokoh masyarakat atau apa. Maksudnya apa? Karena pikiran kita itu tidak menganggap mereka sebagai pesaing, tapi menganggap sebagai saudara yang perlu diselamatkan. Itu. Jadi makanya di sini disebutkan banyak orang yang wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Nah, yuk kita mulai sekarang ini belajar untuk itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita Pak Maman ini jamaah SPMA Tabanan, asalnya Tasikmalaya.
Jadi tadi malam beliau meninggal dunia, wafat. Jamaah SMA Tabanan ini aktif juga. Nah, sehingga bagi terutama adalah yang saya sampaikan karena Pak Maman juga sering bergabung di kajian Zoom ini, kadang juga bertanya, kadang juga memberikan statement, ya. Maka saya ingin sampaikan pada kesempatan ini karena Pak Maman sudah meninggal, wafat, maka saya ingin mewakili untuk menyampaikan jika Pak Maman punya kesalahan baik ucapan, tindakan, atau hal-hal yang terkait dengan dulur-dulur kajian tafsir ini, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, kalau ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh almarhum Pak Maman, dan dulur-dulur kajian tafsir ini mengenalnya, maka tolong dimaafkan dulu, dibersihkan. Oke. Terus yang kedua, jika Pak Maman memiliki tanggungan hakul adam atau hablum minan nas, baik misalnya hutang uang atau pinjam barang atau janji yang belum ditunaikan, tolong menghadap kepada keluarganya, sehingga ini akan meringankan beban Pak Maman. Artinya, hal-hal yang sifatnya masih tercecer, baik entah hutang, janji, atau apa, tolong diselesaikan ya. Terutama nanti menghadap kepada keluarganya untuk penyelesaian itu. Sehingga nanti Pak Maman kan sudah tidak bisa apa-apa. Bisa lebih tenang di sana karena tanggungan-tanggungan duniawianya diselesaikan juga. Maka pihak keluarga juga harus siap-siap untuk menyampaikan itu. Ya, kalau Pak Maman punya tanggungan hutang atau tanggungan janji atau apa yang belum ditunaikan, itu harus segera ditunaikan supaya penghisapan Pak Maman nanti lebih mudah dan lebih ringan dibanding sebelumnya. Yang pertama itu tadi, bahwa itu menjadi peringatan kita tentang pentingnya persiapan hidup setelah mati, ya. Jadi tolong dimaafkan Pak Maman segala kesalahan dan kekhilafannya. Kalau masih ada tanggungan dalam bentuk hakul adam, baik misalnya tentang jualan atau tentang hutang piutang, tolong diselesaikan supaya itu menjadi peringan beban beliau nanti di alam kubur. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf agak lebih awal dari sebelumnya karena saya juga akan sedang melayat dan mudah-mudahan meskipun singkat memberikan kita barokah dan manfaat dunia akhirat. Selamat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dahastina natina syaitan wa qarabana natina wa lina sabna. Allahumma arfa' darajatana wa tina wa la. Rabbana min faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa ana rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.